Shalom God Lovers, percaya bahwa di dalam segala hal janji Tuhan tidak pernah berubah bagi setiap kita. Hari ini mari imani bahwa janji Tuhan kita akan terima hari ini. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal janjinya tak berubah.
yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Shalom, bertemu kembali dengan saya di pagi hari yang indah ini. Saya ingin kembali membagikan sharing buat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan saya akan membagikan sharing tentang Yesus berjalan di atas air. Nah Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita ini di dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-25, demikian firman Tuhan. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Yesus berjalan di atas air di hari yang cerah ya Bapak Ibu, di hari yang damai, di hari yang tenang dan semuanya serba tenang, rasanya para murid akan bersorak-sorai. Pasti mereka akan bertepuk tangan melihat Yesus berjalan di atas air. Mungkin mereka melonjak-lonjak dan wow, mungkin bahasa anak gaul sekarang, wow, luar biasa. Mereka akan menyambut kedatangan Tuhan dengan sukacita, bahkan mungkin dengan takjub Bapak Ibu. Tetapi saat itu Bapak Ibu, Yesus berjalan di atas air dan mendatangi murid-muridnya dalam keadaan gelap gulita. Cuaca sangat buruk. Murid-murid kepayahan mendayung perahu melawan badai. Kemudian Bapak Ibu, kemunculan Yesus yang dramatis dan tidak lazim bukannya membangkitkan harapan, melainkan justru memperparah kecemasan para murid dan ketakutan melanda mereka. Tidak mengherankan mereka mengira Yesus itu adalah hantu. Bukankah Bapak Ibu kita juga kerap mengalami persoalan yang serupa? Kita kepayahan menghadapi masalah dalam hidup dan kita sangat mengharapkan pertolongan Tuhan. Namun kita sulit Bapak Ibu mengenal Dia karena cara kedatangannya itu seringkali di luar dugaan kita, atau bentuk pertolongannya itu berlawanan dengan keinginan kita. Bukannya membaik, mungkin keadaan malah parah dan diperburuk oleh segala macam berita yang menakutkan di sekeliling kita, dan kita mengira kita tengah dicobai oleh iblis. Benarkah Bapak Ibu kita dicobai oleh iblis? Seorang penulis puisi pernah menulis seperti ini Bapak Ibu. Ia meminta kekuatan dan Allah memberinya kesulitan untuk menjadikannya kuat. Ia meminta hikmat dan Allah memberinya masalah untuk dipecahkan. Ia meminta kemakmuran dan Allah memberinya otak dan kegigihan untuk bekerja. Ia meminta kasih dan Allah memberinya orang yang bermasalah. Ia perlu ditolong. Ia meminta kemurahan dan Allah memberikannya kesempatan. Ia tidak menerima satu pun yang diinginkannya. Ia meminta segala sesuatu yang diperlukannya. Doanya terjawab. Lain kali Bapak Ibu, saat keadaan berlawanan dengan harapan kita, waspadalah. Jangan-jangan Tuhan malah datang mendekat kepada kita. Mari Bapak Ibu percayalah, Yesus tetap ada sekalipun keadaan menakutkan buat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, keadaan apapun, mungkin menakutkan seperti apapun dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika Tuhan datang dalam badai sekalipun, kami bisa melihat kemuliaan Allah, bahwa Yesus sedang berjalan di atas air dalam hidup kami, berjalan di tengah kemustahilan, berjalan dalam sesuatu yang tidak mungkin, dan Tuhan sanggup menjadikannya mungkin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.